Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Warhamna fa innaka anta khairur rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wat tamassuk ala kitabillah wa sunnati nabiyhi wad du'a ila al-huda wad dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa pada hari yang keempat ya, dalam keadaan sehat. Semata-matanya adalah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu sangat penting, yaitu judulnya takut su'ul khotimah. Judulnya itu takut su'ul khotimah, berarti kebalikannya minta agar diberi husnul khotimah. Kita ketika berdoa seringkali lupa untuk meminta satu hal yang begitu sangat penting ini. Kita kalau berdoa mungkin seringkali yang kita minta ini urusan materi, urusan duniawi. Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak, rezeki yang lancar. Ya Allah, semoga saya mendapatkan juara misalnya. Ya Allah, saya pengen rumah mewah. Ya Allah, saya pengen kendaraan ini, kendaraan itu. Ya Allah, saya pengen punya suami yang seperti ini, yang seperti itu. Cuma urusan yang satu ini kadang kita sering lupakan, meminta kepada Allah agar diberi husnul khotimah. Ya, sering lupa ya. Padahal kita tinggal minta kepada Allah. Kita ini tinggal minta kepada Allah. Allah ini punya segalanya. Jangankan minta husnul khotimah, minta apapun diberikan kepada Allah selama yang kita minta adalah sebuah kebaikan. Maka meminta agar kita diberi husnul khotimah itu sangat penting. Sampai ada sebagian ulama berkata, kana ba'du salafis salih yaqulu, wallahi ma amina ahadun ala dinihi ayyuslaba illa sulib. Orang itu kalau merasa aman, agamanya tidak tercabut, maka dikhawatirkan agamanya akan tercabut, akan dicabut oleh Allah. Coba kita pernah berpikir, apakah kita pernah merenung nantinya kita ini mati masih membawa iman Islam apa tidak? Pernahkah kita merenung seperti itu? Mungkin kalaupun ada, mungkin hanya beberapa orang saja. Kita seringkali kita merasa aman. Oh, saya ini kan keturunan dari orang Islam, bapak saya Islam, nenek saya Islam, kakek saya Islam, kemudian ke atasannya semuanya Islam. Jadi nanti saya mati pasti dalam keadaan Islam. Ini artinya kita tidak khawatir tentang keislaman kita, apakah sampai bisa bertahan sampai akhir hayat kita atau tidak. Kita tidak khawatir. Justru ketika kita tidak khawatir, Islam kita ini akan hilang. Dikhawatirkan justru Islam kita akan hilang ketika Allah mencabut nyawa kita masing-masing. Maka perlu kita untuk takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan salah satu cara agar kita ini diberikan oleh Allah husnul khotimah yaitu sering berdoa dan meminta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Akan saya jelaskan tentang beberapa kisah yang dialami oleh para
para ulama, para sahabat, para nabi dan bahkan para malaikat, bagaimana mereka begitu sangat khawatir nantinya berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Akan saya contohkan di sini. Yang pertama, kisah seorang ulama, seorang solihin, orang-orang soleh di sisi Allah. Diceritakan di Hadramaut Yaman itu ada seorang ulama bernama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Siapa namanya? Habib Abdurrahman bin Umar Al-Bar. Kembali. Namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Nama-nama orang-orang Arab itu rata-rata pendek-pendek. Nama aslinya Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Rata-rata nama orang-orang Arab itu pendek-pendek. Tapi karena digabung dengan nama ayahnya dan nama kakeknya, kemudian ditambah nama marganya, jadi panjang. Dan itu satu paket biasanya kalau nulis langsung gabung itu. Kalau di Indonesia kan jarang ya ditulis nama ayahnya, itu jarang. Jadi rata-rata nama di sana itu Umar, Ali, Ahmad, Hasan, Husain, Abdullah, Hamid, Ahmad, Mahmud, misalnya seperti itu. Cuma seperti itu saja sebenarnya nama aslinya. Cuma karena digabung, misalnya saya punya guru namanya Ustadz Abdullah, nah, namanya itu Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus, namanya hanya Abdullah. Ya, rata-rata seperti itu. Ini ada seorang ulama dari Dzurriyyatur Rasul yang bernama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Beliau ini mempunyai seekor kambing. Di sini ada yang punya kambing di rumahnya? Ada? Banyak ya? Rata-rata punya ya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ini mempunyai seekor kambing. Kemudian kambing itu dirawat, diberi makan. Bagaimana caranya agar kambing tersebut tumbuh subur dan tumbuh gemuk? Dan itu dirawat mulai dari bulan Sya'ban sampai nanti dipersiapkan untuk hari raya Idul Adha untuk dijadikan hewan kurban. Dirawat terus kambing. Tahu kan bagaimana caranya ngerawat kambing? Harus diberi makan ini dan itu agar tidak telat, agar nanti kambingnya tumbuh besar, agar sehat, nanti ketika disembelih nanti dagingnya biar banyak dan lain sebagainya. Setelah sudah sampai kepada bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Idul Adha, kambing ini disembelih oleh pembantunya, khodimnya. Setelah khodimnya ini sudah bersiap-siap untuk menyembelih kambing itu, ternyata tidak tepat sasaran. Artinya pisaunya ini meleset, sehingga mestinya itu kan kalau menyembelih kan ada aturannya, harus kena ininya ya, apa namanya, urat lehernya ini. Sedangkan ini yang dilakukan oleh pembantunya ini tidak kena itunya, sehingga kambingnya ini mati dalam keadaan menjadi bangkai karena tidak sah penyembelihannya. Akhirnya pemilik kambing itu yang tidak lain adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar diberi kabar bahwa kambingnya meninggal, kambingnya mati. Apa reaksi dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ketika mendengar kabar bahwa kambingnya meninggal, kambingnya mati? Berteriak menjerit, berteriak menjerit Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ini, sehingga orang-orang masyarakat sekitar situ bertanya kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, "Wahai Habib, kenapa engkau menangis? Apakah karena kambingmu yang mati itu cuma kambing satu saja, masa harus menangis, harus menjerit? Kami bisa mengganti 20 kambing sebagai pengganti kambingmu yang mati itu." Sampai dikatakan seperti itu oleh tetangganya. Tapi apa jawaban dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar? "La abki ala syati." Aku tidak menangis karena kambingku. Ya, setingkat ulama masa menangis karena kambing? Tidak masuk akal. Kalau anak-anak sekarang menangis karena diputus pacar, nah, iya. Kalau kata puisi-puisi anak muda sekarang itu kan
jangan menulis di atas jangan menulis di atas apa itu? Jangan menulis di atas apa itu, kaca ya. Tapi menulislah di atas apa? Saya lupa. Itu ada puisi-puisi anak muda zaman sekarang itu. Artinya gini, jangan menangis karena cinta, tapi menangislah karena dosa. Seperti itu mestinya. Nah, ini seorang ulama ini menangisnya bukan karena kambing yang cuma satu itu yang mati, akan tetapi beliau ini berpikir betapa memang kambing ini sudah dirawat sebegitu susah payah, tapi ternyata kambing ini kan awalnya dipersiapkan agar menjadi hewan kurban, ternyata matinya mengenaskan, mati su'ul khotimah. Padahal dia sudah bersusah payah, sudah berusaha, dirawat setiap hari. Saya mikir bagaimana diri saya pada saat itu. Jadi Habib ini mikirnya dalam. Kambing saja yang sudah dihati-hati, dirawat, dikasih makan, ternyata ketika sudah mati mau menjelang dibuat hewan kurban, ternyata mati dalam keadaan su'ul khotimah, artinya menjadi bangkai, kan tidak jadi hewan kurban kan ya, kan karena tidak sah. Akhirnya beliau ini berpikir, lalu bagaimana nantinya jika aku mati, padahal saya sekarang sudah berusaha untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Saya tidak tahu nantinya apakah mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Orang-orang dulu seperti itu, khawatir, padahal amal ibadahnya banyak. Nah, kita amal ibadahnya sedikit, tapi seakan-akan santai gitu ya. Saya pasti nanti mati husnul khotimah. Minta saja kepada Allah, tidak disertai dengan perbuatan, usaha, ibadah, kebaikan juga tidak. Ini kan orang ini cuma sekedar menghayal saja. Padahal yang dilakukan oleh seorang ulama yang bernama Habib Abdurrahman Al-Bar ini sangat luar biasa. Bisa dijadikan kita pelajaran betapa beliau begitu sangat khawatir terhadap akhir dari sebuah kehidupan. Contoh lagi misalnya, ada seorang ulama besar pengarang kitab Sulamut Taufik. Tahu ya kitab Sulamut Taufik ya? Pengarangnya ini adalah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Nama aslinya Abdullah. Tapi itu menjadi satu paket biasanya kalau disebut Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau ini salah satu kebiasaan sehari-harinya, wiridnya itu serba 25.000 kali. Jadi membaca istighfar astagfirullah, 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 astagfirullah 25.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 25.000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 25.000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 25.000 kali. Ada yang bisa seperti itu? Apa mungkin ada yang bisa menandingi? Nanti jadi memecahkan rekor muri. Coba amalnya sebegitu banyaknya. Tapi coba apa yang dikatakan oleh beliau pengarang kitab Sulamut Taufik ini? Ya Rabbi ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal. Wahai Tuhanku, aku tidak punya amal, sedangkan apa yang aku lakukan semuanya adalah salah. Tidak punya amal seperti itu, ngakunya tidak punya amal. Padahal wiridnya serba 25.000 kali. Ngaku tidak punya amal. Sedangkan kita baru salat tahajud 2 rakaat, kemudian melihat temannya yang tidak tahajud, kita ngerasa bahwa kita orang yang paling baik sedunia. Kita sering puasa Senin Kamis, sedangkan temannya tidak puasa Senin Kamis. Kita ngerasa bahwa kita lah orang yang paling baik se-Asia Tenggara, bahkan se-internasional. Nah beliau ini, ya Rabbi mama ana amal. Ya Allah, aku tidak punya amal. Masa seperti itu tidak punya amal?
Sebanyak itu masa dikatakan tidak punya amal? Banyak ya. Serba 25.000 kali ngaku tidak punya amal. Ini kan sangat luar biasa orang-orang dulu itu. Sama seperti rumus padi kan ya. Padi semakin berisi semakin merunduk. Jadi kalau misalkan ada orang semakin berisi kok tidak semakin merunduk, itu namanya padi terkena serangan hama. Ada yang berpenyakit, ada penyakit yang bersemayam di dalam tubuhnya. Kok ada orang semakin pintar, semakin banyak ilmunya, kok semakin sombong, berarti dia terserang penyakit. Penyakit apa? Sombong. Penyakit apa? Ria. Karena pamer, dilihat orang, dipuji orang, dihormati orang. Ini kan penyakit ini. Mestinya kalau padi itu tidak terserang penyakit, ya normal, alami. Semakin berisi semakin merunduk. Tadi kan ada padi yang tidak merunduk ya. Kenapa? Terserang hama. Ya. Nah, hama itu ya harus diberantas. Kok misalnya ada orang kok pinternya, gelarnya berderet-deret, kok korupsi. Wah, kok bisa ya? Ya karena dia terserang penyakit. Apa? Hubbud dunia. Cinta dunia, sehingga menghalalkan segala cara. Nah, ini bagaimana orang soleh-soleh, para ulama itu betapa khawatirnya beliau mati dalam keadaan su'ul khotimah, padahal amalnya juga sangat luar biasa. Sekarang kita beralih ke bagaimana keadaan para sahabat. Para ulama itu juga takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lalu bagaimana sahabat? Misalnya sahabat Umar bin Khattab atau 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat ini kan sudah dijamin masuk surga. Ya. Betul ya? Asyrah al-mubasysyirina bil jannah, ada 10 orang yang sudah diberi kabar gembira oleh Rasulullah, dijamin pasti masuk surga. Coba seandainya kita yang dikasih jaminan seperti itu, betapa bahagianya. Oh berarti nanti setiap hari saya dosa aja, oh sudah ada jaminan masuk surga ini. Langsung jaminan dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat? Nah, kita berkaca kepada Sayyidina Umar bin Khattab misalnya. Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu, "Law nada munadin yaumal qiyamah liyadkhulun nasa kulluhum annar illa rajulan wahidan la rajautu ana dzalikal wahid." Sayyidina Umar bin Khattab ini kan sudah pasti masuk surga ya. Tapi beliau ini masih berkata, seandainya besok pada hari kiamat ada panggilan, masuklah kalian semuanya ke neraka kecuali hanya 1 orang, maka aku berharap 1 orang itu adalah aku. Bayangkan, seandainya besok pada hari kiamat ini ada panggilan, ayo semuanya masuk neraka, kecuali hanya 1 orang yang tidak masuk neraka, masuk surga. Aku berharap 1 orang itu adalah aku. Padahal sudah jelas, sudah pasti masuk surganya. Kenapa harus berharap? Sayyidina Umar. Dan sebaliknya, seandainya kalau Sayyidina Umar bin Khattab, wa inna yadkhulun nasa kulluhum al-jannah illa rajulan wahidan la khasyitu ana dzalikal wahid. Seandainya besok pada hari kiamat ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, silakan semua orang masuk ke dalam surga kecuali hanya 1 orang yang akan masuk ke dalam neraka. Aku takut itu 1 orang itu adalah aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Seandainya semua orang ini wajib masuk surga, hanya ada 1 orang yang masuk neraka, aku takut 1 orang itu adalah aku. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga. Nah kita kadang ini sering memvonis orang, kamu ini wajib masuk neraka, surga itu tempat saya misalnya. Hanya gara-gara ini melakukan dosa ini, mau melakukan dosa itu, langsung kita yang ngecap, kamu ini sudah tidak berhak untuk masuk surga, kamu ini calon penghuni neraka. Seakan neraka ini neraka mbahnya, nerakanya sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab tidak seperti itu. Dan bahkan lebih hebat lagi,
Lebih hebat lagi kita ini merasa malu sebenarnya. Rasulullah itu punya banyak putra. Salah satu putranya Rasulullah itu bernama Ibrahim. Pernah dengar Rasulullah punya putra bernama Ibrahim? Tapi sudah wafat ketika masih kecil. Diceritakan di dalam satu kitab, lamma mata Ibrahim wa dufina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ibrahim idza ja'atkal malaikah faqul lahum Allahu rabbi wa rasulullah abi wal islamu dini. Jadi Rasulullah itu punya putra yang bernama Ibrahim. Ketika masih kecil sudah wafat, sudah meninggal dunia. Kemudian ketika Ibrahim ini dikuburkan oleh Rasulullah menalkin putranya yang bernama Ibrahim, wahai putraku yang bernama Ibrahim, jika nanti ada malaikat datang kepadamu, ketika malaikat itu bertanya siapa Tuhanmu, jawablah Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Anaknya Rasulullah. Kita anaknya siapa? Anaknya Rasulullah. Rasulullah masih khawatir anaknya ini tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Wahai anakku, jika nanti ada malaikat bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, jawablah Allahu Rabbi. Jika nanti malaikat bertanya siapa nabimu, jawablah wa rasulullahi abi, Rasulullah adalah bapakku dan juga nabiku. Dan jika nanti malaikat bertanya apa agamamu, jawablah Islam agamaku. Ditalkin oleh Rasulullah. Pertanyaannya, Ibrahim ini orang yang masih kecil, belum balik, tidak punya dosa, anaknya nabi yang paling baik di antara para nabi, masih ditalkin oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah menalkin putranya yang bernama Ibrahim ini, terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu menangis menjerit histeris. Ya Allah, Ibrahim putranya Rasulullah, nabi yang paling mulia. Rasulullah masih khawatir terhadap nasib putranya seperti apa di alam kubur, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab menangis ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, ma yubkika ya Umar, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Ditanya oleh Rasulullah. Rasulullah ini orangnya perhatian sangat luar biasa. Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibnuka lam yablughil hulum, anakmu masih belum balik, walam yajri alaihil qalam, dan masih belum berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang wajib, walaysa fi hajatin ila talqin, dan tidak butuh untuk ditalqin. Famada yaf'alu Ibnul Khattab, lalu bagaimana nasib Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kan sudah balik ya, sudah dewasa, apalagi sebelumnya beragama bukan Islam. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ini mikir terhadap nasib dirinya sendiri. Jika putramu saja kau begitu khawatir, lalu bagaimana nasibku nanti wahai Rasulullah? Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab ini menangis di hadapan Rasulullah. Nanti siapa yang bisa menalkin aku ketika aku meninggal dunia? Jika anaknya Rasulullah Ibrahim masih ditalkin oleh orang yang paling mulia, lalu bagaimana nasibnya Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, jika nanti aku mati, siapa lagi yang bisa menalkin aku? Iya, kalau engkau masih hidup, kalau sudah meninggal, bagaimana nasibku kelak? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Betapa orang-orang dulu itu takutnya sangat luar biasa, takut su'ul khotimah itu sangat luar biasa. Padahal amal-amalnya tidak bisa diragukan lagi, amal-amalnya sangat banyak, tapi masih khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akhirnya melihat keadaan Sayyidina Umar bin Khattab yang seperti itu, yang begitu sangat sedih dan
gundah gulana, akhirnya turun ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, sehingga menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Misalkan ketika setelah selesai sholat, ya Allah semoga aku diberikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Pernah seperti itu? Padahal yang terpenting dari hidup manusia itu kan akhirnya. Kalau akhirnya baik, nanti nasibnya baik. Kalau akhirnya buruk, nasibnya buruk. Nah, kita harus koreksi kepada diri kita sendiri. Jangan mengoreksi orang lain. Kita harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketakutan para ulama, ketakutan para sahabat. Sekarang kita berlanjut kepada ketakutan para nabi. Apakah nabi ini kan tidak punya dosa ya? Ya, nabi itu tidak punya dosa ya. Apakah nabi yang tidak punya dosa itu apakah juga takut su'ul khotimah? Apakah nabi yang tidak punya dosa ini juga takut su'ul khotimah? Nah, kita simak bersama-sama. Apakah nabi yang tidak punya dosa ini apakah takut juga mati dalam keadaan su'ul khotimah? Kita simak apa yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini terkenal nabi yang sangat tampan, ya. Saking tampannya sampai banyak perempuan pada saat itu banyak yang tidak punya jari. Kenapa tidak punya jari? Karena ketika Nabi Yusuf berada di depan rumah, kemudian para perempuan ini lewat, memandangi wajah Nabi Yusuf yang begitu sangat indah, begitu sangat tampan dan menawan, sampai perempuan ini ketika ngiris-ngiris sayur-sayuran, kemudian Nabi Yusuf ini lewat, ini sayur-sayuran ini, sambil melihat indahnya wajah Nabi Yusuf, sampai jarinya terpotong, tidak terasa. Sebegitu terhipnotisnya dengan ketampanan Nabi Yusuf. Coba seandainya ada laki-laki seperti itu zaman milenial sekarang ini, mungkin sudah banyak orang yang tidak punya kepala, dipenggal sendiri, terlalu terlena dengan ketampanan Nabi Yusuf. Jadi itu diceritakan banyak perempuan itu yang waqatta'na aydiyahunna, memotong jari-jari mereka tanpa terasa, saking begitu menikmatinya keindahan wajah Nabi Yusuf. Sampai mereka mengatakan, ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat. Oh, luar biasa. Seandainya ada orang seperti itu. Laki-laki sekarang kan wajahnya biasa-biasa. Kadang apalagi misalkan artis, sampai sebegitunya diidolakan, pasang-pasang di pintu kamarnya, di mana jendelanya, bahkan dipeluk-peluk artis itu. Padahal besok pada hari kiamat juga ada bakal kenal. Kalau misalkan kita ngaku, aku ini fans berat kamu misalnya, tidak bakal kenal. Tapi kalau kita fans berat Rasulullah, misalkan kita sering banyak baca salawat kepada Rasulullah, tanpa harus kita mengaku-ngaku, sudah terlihat dari jarak kejauhan, itu wajahnya bercahaya, itu adalah umatku, itu yang sering menyebut namaku, langsung dipanggil. Nah, kita ini sering kali mengidolakan orang yang sudah tidak semestinya diidolakan. Padahal di dalam hadis disebutkan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Pertanyaannya, siapa yang kita cintai? Kalau yang kita cintai para ulama, kita akan dikumpulkan bersama para ulama. Kalau yang kita cintai para nabi, yang kita cintai para rasul, yang kita cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Nabi Yusuf, kira-kira kalau kita mikir ya, seorang nabi itu pasti mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah ya, kalau kita mau mikir gitu ya, pasti mati dalam keadaan husnul khotimah ya.
Tapi coba apa yang diminta oleh Nabi Yusuf di dalam doanya. Nabi Yusuf ini sering berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Nabi Yusuf, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, masih khawatir nanti mati dalam keadaan tidak Islam. Nyatanya di dalam Al-Quran beliau berdoa, diabadikan di dalam Al-Quran, tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam. Pernahkah kita meminta seperti itu kepada Allah? Ya Allah, semoga Engkau beri aku mati husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Jarang. Paling sering mendoakan, ya Allah semoga usaha saya lancar, semoga hubungan saya langgeng. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang pantas untuk kita minta kepada Allah. Ada Nabi lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang terkenal dengan julukan Khalilullah. Nabi Ibrahim ini pernah berwasiat kepada putranya, begitu juga Nabi Yakub berwasiat kepada putranya, wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub ini berpesan kepada putranya, wahai putraku, janganlah sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Didikan seorang nabi, didikan seorang rasul. Ini orang tuanya masih khawatir kepada nasib anaknya kelak. Wahai putraku, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal anaknya nabi, padahal anaknya rasul. Kita anaknya siapa? Coba. Yang kita andalkan apa? Orang tua? Bukan. Amal? Bukan. Ibadah? Bukan. Berdoa? Jarang-jarang. Kita banyak berpikir, banyak koreksi diri, kemudian diresapi, kemudian diamalkan. Betapa kita malu kepada para nabi yang tidak punya dosa, masih khawatir terhadap nasib anak-anaknya, juga nasib dirinya sendiri, sebagaimana yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bahkan bukan hanya Nabi Yusuf, bukan hanya Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Yakub, akan tetapi Nabi yang paling mulia di antara para nabi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga masih khawatir terhadap nasib dirinya sendiri. Kenapa masih khawatir? Bisa kita lihat dari doa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat, beliau masih berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa Rasulullah. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah agamaku, tetapkanlah hatiku dalam keadaan berpegang teguh terhadap agamamu. Hati ini cepat berbolak-balik. Rasulullah khawatir jika memang sekarang Islam, khawatir nantinya sudah tidak Islam, hatinya sudah berubah. Hati memang seperti itu, makanya disebut al-qalb, li'annahu yataqallab. Hati itu disebut hati karena memang berbolak-balik. Pagi cinta, sore tidak suka. Sering bolak-balik hati itu. Pagi Islam, sore kafir. Makanya Rasulullah pun khawatir. Ini doa Rasulullah yang sudah semestinya kita amalkan ketika kita mau berdoa, baik setelah selesai sholat maupun ketika doa-doa yang lain. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dengan berpegang teguh terhadap agamamu. Sampai para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, wa takhafu ya Rasulullah, apakah engkau juga takut wahai Rasulullah?
Rasulullah pun menjawab, wa ma yu'minuni wal qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Bagaimana aku tidak takut sedangkan hati ini ada di genggaman Allah. Allah berhak untuk membolak-balikkan kapan saja dan di mana saja. Rasulullah takut, khawatir. Kita bertanyalah kepada hati kita masing-masing. Jangan bertanya kepada rumput yang bergoyang. Tanya kepada hati masing-masing. Kalau tanya kepada rumput yang bergoyang, itu namanya judul lagu yang dinyanyikan oleh Ebit GAD. Nah, tahu judul lagu itu? Nah, penyanyi yang berkacamata dari Jawa Barat itu namanya Ebit GAD. Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Tapi kalau urusan ini, tanyalah kepada hati kita masing-masing. Dan bahkan bukan hanya para nabi, tapi para malaikat pun juga takut terhadap nasib dirinya sendiri. Kenapa malaikat ini takut terhadap nasib akhir hidupnya? Karena ketika malaikat ini tahu tentang akhir cerita dari iblis, laknatullah. Iblis ini kan asalnya makhluk Allah yang ahli ibadah. Iblis ahli ibadah, kita tidak ada apa-apanya dibanding iblis dulu. Dan bahkan saking hebatnya iblis ini sampai diceritakan tidak ada satupun satu jengkal di muka bumi ini yang tidak pernah dibuat sujud oleh iblis. Semuanya sudah pernah dipakai sujud oleh iblis. Kita sujudnya paling di sini, di pondok, di masjid, di musola, di mana lagi coba? Di alun-alun pernah sholat, di alun-alun, di lapangan, jalan raya, apalagi nanti dikira orang gila. Iblis ini tidak ada satu jengkal pun di muka bumi ini yang tidak pernah digunakan untuk sujud oleh iblis, laknatullah. Akan tetapi malaikat ini, ada malaikat namanya Jibril dan Mikail, terlihat menangis. Kemudian Allah melihat keadaan malaikat Jibril dan Mikail ini, apalagi malaikat Jibril dan Mikail ini istilahnya pemimpin para malaikat. Malakuma tabkiyani, kenapa engkau berdua wahai Jibril dan Mikail menangis? Kemudian dua malaikat ini menjawab, ya Rabbi, la na'manu makroka, aku takut terhadap tipu dayamu. Bagaimana tidak takut iblis yang dulu begitu ahli ibadahnya ternyata akhir hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, akhirnya iblis ini membangkang sehingga kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dulunya ahli ibadah. Lalu aku khawatir nanti nasibku seperti iblis, kata malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Maka kita sudah semestinya harus banyak berdoa kepada Allah agar diberi husnul khatimah dan dihindarkan oleh Allah agar dijauhkan dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini di samping berdoa, kita juga harus banyak beramal, beribadah agar nantinya amal, usaha dan doa ini juga saling berkaitan.